Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup
menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah, mari kita sembah Allah kita. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Syukur kami naikkan. Osyana maya relasi. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami bagi-Mu, syukur kami. Allah kami yang hidup, Allah kami yang heran, Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami akan terus memuji meninggikan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami katakan Tuhan bahwa kami tidak ragu Tuhan dari setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kita angkat pujian kita katakan, tiada pernah aku ragu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita katakan sekali lagi, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar Tuhan, sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi
permasalahan apapun yang sering kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Allah ada di pihak kami dan Allah selalu menopang menuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami memiliki Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Allah yang kami dapat andalkan Tuhan dalam segala situasi Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah hati bibirnya Tuhan, yang menjamah agar apa yang disampaikan itu dari isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan kami sangat bangga memiliki Allah seperti-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kepada Pak Iwan, saya persilakan. Terima kasih. Salam. Shalom, Pak. Salam, Pak. Salam. Tuhan, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus mengenai tentang pukat ya, tentang pukat. Firman Tuhan ini ada di Matius 13 ayat 47 sampai ayat yang ke-50 ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi ya. Kalau kita melihat perumpamaan ini, sebenarnya berada bersama-sama dengan perumpamaan lain pada pasal 13 ya. Yang pertama adalah perumpamaan seorang penabur, lalu ada perumpamaan lalang di antara gandum, lalu ada perumpamaan biji sesawi dan ragi, ada perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga, kemudian yang terakhir ada perumpamaan tentang pukat yang kita pelajari. Nah, tentu saja Tuhan Yesus ketika menyampaikan mengenai perumpamaan ini, sebenarnya masing perumpamaan ini memiliki arti tersendiri ya. Kalau terang penabur, kita sudah sering mendengar perumpamaan tentang penabur mengenai benih yang ada di tanah yang berbatu, benih di jalan, kemudian benih yang di antara semak duri, kemudian benih di tanah yang baik ya. Kemudian ada lalang di antara gandum. Tentu saja setiap perumpamaan ini memiliki arti tersendiri. Tidak ada perumpamaan yang disampaikan Tuhan yang merupakan sebuah ulangan atas perumpamaan yang lain. Demikian juga dengan tentang perumpamaan tentang pukat ini ya. Kalau kita ingin memahami arti perumpamaan ini, kita mesti melihat satu persatu dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai perumpamaan ini. Misalnya, apa arti ikan itu, kemudian apa itu laut, apa artinya pantai, apa arti pukat, kemudian ketika pukat penuh ditarik ke pantai, apa artinya, kemudian apa artinya ikan yang tidak baik ya. Perumpamaan ini menjadi menarik karena sebenarnya perumpamaan ini sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang berbeda dengan perumpamaan yang lain ya, yang membuat kita lebih memahami tentang firman Tuhan. Kalau kita melihat apa arti ikan, kita melihat di Habakuk 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut ya. Dan seterusnya, kemudian ayat 15 katakan semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya, itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai.
Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa ikan dalam bahasa Yunani itu disebut dengan iktus yang kemudian menjadi singkatan dari apa? Lysos Christos. Ini agak susah bacanya. Artinya Yesus Kristus sang anak penyelamat ya. Kalau kita lihat di bahasa aslinya apa? Istilah ikan atau disebut iktus itu sebenarnya menunjuk pada apa manusia ya, menjadi simbol kode penting jemaat mula-mula karena penganiayaan pada masa Romawi, karena dulu pada masa Romawi simbol ikan itu dilambangkan dengan simbol orang-orang Kristen ya. Kemudian kalau kita lihat apa arti laut ya, laut itu tempat hidup ikan atau manusia. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa ikan itu artinya manusia, sehingga adalah gambaran dari dunia ini ya, dalam dunia ini. Kemudian kalau kita melihat apa itu pantai, pantai itu adalah batas dari laut. Pantai dalam perumpamaan ini artinya adalah batas yang ditetapkan untuk lautan. Ini artinya adalah mengenai akhir zaman. Bahwa laut itu akan berakhir di pantai, maka masa hidup kita di dunia ini, atau di laut itu, akan berakhir di suatu akhir zaman ya. Memang ada beberapa agama yang tidak mempercayai adanya akhir zaman, yang mereka percaya bahwa manusia itu akan lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, seterusnya seperti siklus ya. Tetapi melalui perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa hidup seseorang, hidup manusia seluruhnya itu ada batasnya, ada pantai di situ yang membatasi. Kemudian kita melihat masuk dalam apa artinya pukat ya. Untuk mengerti arti pukat, kita bisa melihat pada perumpamaan-perumpamaan tadi yang disampaikan ya. Di Matius 13. Seperti perumpamaan penabur bahwa benih yang ditaburkan adalah gambaran pemberitaan firman Allah. Demikian juga kalau di ayat 47, pukat yang ditebarkan di laut ini juga memiliki arti yang sama sebenarnya, yaitu memiliki arti pemberitaan firman Allah. Bahwa firman Allah itu menarik berbagai jenis ikan atau menarik semua orang ke dalam pukat itu ya. Pemberitaan firman Allah inilah yang menarik banyak orang ke dalam kerajaan Allah. Ya. Artinya kerajaan Allah digambarkan seperti pukat yang bergerak melintasi dunia dan menjaring orang-orang yang ke dalamnya ya. Apalagi sekarang zaman semua serba online begitu, kita firman Tuhan ditaburkan ya. Bukan hanya kita yang ada di online saat ini yang bisa mendengarkan, ketika itu ditaruh di FB, ditaruh di YouTube, maka semua orang bisa mendengar, dan itu sebenarnya seperti kerajaan Allah yang digambarkan seperti pukat yang melintasi dunia dan menjaring orang-orang ke dalamnya. Seperti penaklukan sebenarnya. Jaring yang ditebarkan itu sebenarnya gambaran adalah penaklukan secara rohani ya. Kemudian di ayat tersebut hamba-hamba Allah itu sebenarnya digambarkan sebagai penjala manusia yang tertulis di Matius 4 ayat 9. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Jadi semua orang yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dimanapun dia berada sebenarnya seperti seorang yang menjala manusia ya, seperti jala yang ditebarkan itu yang akan menjala manusia masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk ke dalam pukat itu? Semua ikan. Kalau saya masih ingat bahwa di dunia orang menangkap ikan di perikanan ya, karena background saya adalah perikanan. Kalau pukat itu ya, pukat modern ya maksudnya, pukat zaman dulu saya kira juga memiliki kesamaan prinsip ya, zaman Tuhan Yesus dengan pukat sekarang. Ketika si pukat itu ditebarkan itu dan itu masuk sampai ke dalam dasar dari laut atau dasar dari danau yang di pukat. Kemudian itu kan sebenarnya gambarannya seperti tali kolor kita ya, kalau kita punya celana kolor itu, ketika itu ditarik, itu maka semuanya itu akan masuk di dalamnya.
Kemudian kalau semua manusia itu atau ikan akan masuk di dalam pengaruh daripada pukat itu. Kemudian apa artinya mengangkat pukat? Kalau dia di perumpamaan itu dikatakan mengangkat pukat. Mengangkat pukat itu artinya bahwa saat akhir zamannya, seperti di Kisah 24 ayat 15, aku menaruh pengharapan pada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Itu artinya bahwa suatu saat bahwa pukat yang ditebarkan itu akan ditarik, ya, seperti suatu masa yang akan berakhir, ya. Ketika pukat itu penuh, maka dia ditarik di pantai. Apa artinya itu? Bahwa ini seperti di Matius 22 ayat 10, bahwa maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan jamuan perjamuan kawin itu dengan tamu, ya. Jadi itu adalah sama seperti yang digambarkan juga di Matius 25 ayat 32, bahwa lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ya. Kalau di Roma 11 ayat 25 dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, ya. Ini mengapa, jawaban sebenarnya mengapa akhir zaman itu belum tiba sampai sekarang. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, kapan itu akhir zaman? Orang selalu bilang akhir zaman, kapan itu akhir zaman? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya apa? Kalau sampai saat ini zaman belum berakhir, bangsa-bangsa itu, ya termasuk kita, bangsa-bangsa lain itu yang telah ditentukan untuk masuk ke dalam jaring itu masih ada kesempatan, ya, belum penuh, ya. Dan yang kita mau lihat bahwa ketika jaring itu ditarik, ya, tidak ada ikan yang bisa lolos, ya. Tidak ada yang lolos dari penghakiman firman Allah. Kalau di Mazmur 139 ayat 9 ayat 10 katakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kita tidak bisa sembunyi kemanapun kita pergi, kita akan tetap akan terjaring dalamnya, ya. Kemudian yang kita menjadi pertanyaan sekarang adalah, pada waktu dikumpulkan itu ada yang ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, ya. Sebenarnya inti dari perumpamaan ini yang membedakan dari perumpamaan-perumpamaan yang lain itu adalah ini, ya, kata ikan yang tidak baik, ya. Di dalam bahasa Indonesia kita memang ada kelemahan, ya, dalam menjelaskan tidak baik itu apakah jenis yang tidak baik atau apa, ya. Kalau kita lihat perumpamaan yang lain itu ada perumpamaan tentang lalang. Apakah itu sama dengan lalang? Tidak, ya. Ikan yang tidak baik itu tidak sama dengan lalang. Kalau kita melihat perumpamaan tentang lalang di antara gandum, lalang itu ditaburkan oleh iblis, ya. Seorang Kristen yang tidak lahir baru. Sudah dibaptis, berperilaku seperti orang Kristen sejati, tapi sebenarnya adalah manusia yang lama. Lalang itu serupa dengan gandum, tetapi bukan gandum. Manusia lama yang berpakaian Kristen sejati. Kalau di Mazmur 23 ayat 27, kuburan yang dilabur putih, ya. Di 2 Korintus 5 ayat 17, orang yang merusak nama gereja itu adalah lalang. Tetapi kalau di dalam cerita ikan ini, ikan yang tidak baik itu bukan lalang. Dia tertarik oleh firman Tuhan. Otomatis ikan yang tidak baik itu adalah anak-anak Tuhan juga. Di dalam gereja juga. Mungkin juga dia melayani juga bersama-sama dengan kita, ya. Tetapi dikatakan bahwa ikan itu tidak baik. Dan memang kalau ingin memahami itu kita tetap harus kembali di bahasa aslinya, ya. Apa itu ikan tidak baik, ya? Kalau kita lihat di Eastword itu kita dengan mudah bahwa setiap kata, ya, itu ada nomor-nomornya. Kemudian kita bisa lihat itu adalah sapros, ya, sapros. Kemudian kita mau lihat, ya. Ini sekarang zaman modern mudah sekali memahami firman. Tunggu, ya, saya mau
kita lihat kalau di sini apa ini? Nah, kita bisa lihat misalkan kata sapros itu dalam bahasa Yunani, kita terjemahkan ini pakai terjemahan yang paling sederhana saja di Google Translate saya kita bisa tahu arti sapros itu sebenarnya adalah busuk. Itu tadi Sapros. itu bacanya seperti itu ya. Sapros. Ya. Itu artinya adalah apa? Sapros. Busuk yang dimaksudkan ya. Kita kembali lagi ke presentasi ya. Jadi dimaksud ikan tidak baik ya. Itu sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah ikan itu sudah busuk. Ya. Kok bisa busuk sih? Ya. Padahal dia di dalam jaring yang sama dengan yang lain. Kalau kita melihat bahasa Inggrisnya, itu juga kita akan mendapati yang kurang tepat ya. Kata tidak baik itu mungkin diterjemahkan dari bahasa Inggris yang artinya bad. Ya. Bad diterjemahkan ke bahasa kita artinya tidak baik. Tetapi kalau kita lihat di bahasa aslinya ternyata ikan tidak baik itu artinya ikan busuk. Ya. Bahasa Yunani sapros ya artinya busuk, suatu kondisi yang awalnya segar atau baik ya, namun kemudian menjadi busuk ya busuk. Kalau kita belajar tentang ikan itu memang yang namanya ikan segar itu dia kalau ketika ditangkap dan dia dibiarkan dan kemudian dia mati, ya ini gambaran manusia yang mati secara rohani, pada awalnya itu memang dia tidak kelihatan berbeda dengan yang lain. Dia tetap kelihatan segar, tapi sebenarnya dia sudah mulai proses pembusukan, ya, proses pembusukan. Kalau di orang kuliah di perikanan namanya rigor mortis ya, tingkat kesegaran ikan ya. Tapi kalau ibu-ibu sebenarnya ibu-ibu yang biasa belanja ke pasar itu sangat mudah sekali mengenali ikan yang segar dan ikan yang busuk. Tinggal jarinya ditusukkan saja ke ikan situ. Kalau dia masih kaku, berarti dia baru mati ya. Artinya kalau kehidupan rohani seseorang itu, ketika dia mati pada awalnya itu orang tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah mati secara rohani, secara pelan-pelan. Ya. Dan ini kita sendiri di dalam Tuhan, kita berada di dalam satu pelayanan yang begitu bersemangat, terkadang kita juga tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah tidak segar lagi secara rohani. Kita sudah tidak segar lagi. Kemudian itu yang harus kita sadari yang menjadi teguran firman Tuhan pada saat ini ya, firman Tuhan pada saat ini ya, bahwa mengiring Tuhan itu kita mesti memperhatikan terus-menerus kesegaran kita secara rohani. Ikan yang tidak baik itu adalah orang yang awalnya begitu bersemangat di dalam Tuhan, namun seiring waktu kemudian menjadi dingin ya. Kalau di Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 itu sebenarnya dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula ya. Ini yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini sebenarnya, bahwa sesuatu yang awalnya baik kemudian menjadi tidak segar lagi ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang itu tidak mengira bahwa sesuatu yang sudah tidak segar lagi, sesuatu yang meninggalkan kasih yang mula-mula itu sebenarnya sama dengan orang yang jatuh di tempat yang dalam. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya ini kita ingat jemaat di Efesus ya, perumpamaan tentang ikan ini ya, mengikut dan melayani Tuhan itu dengan gigih tetapi tidak dengan kasih semula-mula ya. Kita mesti ingat bahwa kita harus seperti ikan yang tetap hidup dan tetap segar ya, melayani Tuhan. Jangan kelihatan segar tapi sebenarnya sudah mati ya, seperti ikan yang baru mati. Dia mati tapi tidak terasa ya, mati rohani tapi dia tidak mati. Ya. Melakukan
tidak merasa mati, maksudnya. Melakukan pengiringan pada Tuhan dengan rutinitas agamawi dan tidak ada keintiman dengan Tuhan, ya. Hal-hal yang seperti itu. Jadi singkat saja ya, karena kita komsel kan 15 menit lagi. Jadi yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan, diingatkan pada firman Tuhan saat ini bahwa kalau di perumpamaan-perumpamaan sebelumnya ya, bahwa yang namanya orang yang binasa itu ya, peringatan Tuhan pada komsel ini bahwa siapa yang binasa itu adalah tanah yang keras. Tanah yang keras itu kalau di lahan pertanian itu adalah pematang sawah. Ya. Pematang kalau biasa diinjak-injak orang kan biasanya jadi keras. Jadi jalan, orang berjalan di atas pematang kan keras. Ketika benih itu jatuh di pematang, ya orang seperti itulah yang akan mati, yang tidak bisa menerima firman Tuhan karena hatinya keras seperti jalan, ya, benih yang jatuh di jalan atau pematang. Kemudian kedua, siapakah yang akan binasa? Yang akan binasa adalah orang yang hatinya seperti tanah yang berbatu, seperti itu. Menerima firman Tuhan, gembira, tetapi tidak berakar, ya. Kemudian tanah yang bersemak duri, itulah orang yang akan binasa. Bahwa dia tumbuh firman Tuhan itu, tetapi kekhawatiran dunia itu menghimpit dia, sehingga nanti dia juga akan mati secara rohani. Lalu apa peringatan Tuhan pada firman hari ini adalah lalang di antara gandum, itu sudah jelas bahwa lalang itu adalah dia seperti anak Tuhan, tapi sebenarnya dia ditaburkan oleh musuh. Kemudian yang terakhir yang harus kita ingat, ini yang lebih dalam lagi sebenarnya peringatan Tuhan akan hidup kita pada saat komsel hari ini, bahwa siapa yang akan binasa adalah ikan yang busuk, ikan yang tidak baik, yang sudah tidak segar lagi, yang sepertinya mengiring Tuhan, tetapi yang dilakukan itu sebenarnya bukan kehidupan rohani, ya, tapi kehidupan rutinitas agamawi jasmani, ya. Kalau di Matius 7 ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi memang kalau kita perhatikan firman ini kok susah sekali rasanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya memang seperti itu, ya. Susah sekali. Ya memang seperti itu karena Tuhan katakan masuklah melalui pintu karena lebarlah pintu dan luas jalan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Artinya masuk pintu yang sesak itu adalah suatu perjuangan, suatu koreksi akan hidup rohani kita secara terus-menerus dan memperhatikan kehidupan rohani kita, keintiman kita dengan Tuhan, karena itu sangat mempengaruhi keselamatan kita di hadapan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih, saya pribadi merasa diberkati. Pasti jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom ini maupun lewat live streaming di Facebook juga diberkati. Satu pemahaman yang dalam tentang ikan. Terima kasih banyak. Pak Yunus mungkin mau share sesuatu? Silakan Pak Yunus. Kita masih ada waktu beberapa saat sebelum masuk dalam pokok-pokok doa. Pas, Ibu. Pas? Oke. Sebelum kita masuk dalam pokok doa, saya minta Ibu Dian ajak kami untuk menyembah Tuhan satu lagu. Nanti setelah itu saya serahkan kepada Saudari Rita. Monggo Bu Dian. Ya. Ya. Kita masuk dalam refnya saja ini, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku
bencanamu, untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya, silakan untuk yang pokok doanya, Ibu. Ya, kita masuk dalam pokok doa. Sudah saya share ke ini. Yang pertama kita berdoa gugus depan COVID. Berdoa untuk gugus depan COVID, khususnya untuk tim medis, tersedianya vaksin untuk pasien COVID yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman, dan juga penurunan angka COVID di Kota Kupang karena 2 hari yang terinfeksi lagi, yang positif kena COVID. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat GBI Roh Kupang. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Nuni. Poin-poinnya yang pertama, khusus berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit. Yang pertama, Mama Yunia Lakburawal yang masih dalam proses pemulihan, sama Oma Hadi juga. Terus kedua, perlindungan tugas. Poin ketiga, untuk pembangunan. Kita berdoa untuk ibadah hari Minggu. Untuk ibadah hari Minggu ini, poin-poinnya, kita berdoa untuk tim yang melayani untuk ibadah. Kita berdoa juga untuk jaringan WiFi tidak mengalami gangguan kendala pada saat ibadah online, baik ibadah raya maupun ibadah roket. Kita berdoa untuk penambahan bilangan tim yang melayani di semua divisi pelayanan yang ada. Berdoa untuk ibadah rokits dan roket. Terus poin yang terakhir, Tuhan tambahkan jiwa baru untuk jemaat di GBI Roh Kupang. Saya minta kesediaan dari Ibu Iwan, Ibu Haryani siapa. Yang keempat, doa berkat. Saya minta kesediaan dari Pendeta Yunus Timu. Mari silakan. Nita, boleh Ya, tanya, Ibu. yang kita perlu doakan Mama Yun dengan satu Oma siapa? Oma Kris Hadi, Ibu. Tolong di chat namanya. Ya, Ibu. Ya, siap, Ibu. Mari yang pertama, Bapak Eben, siapa yang keempat Yunus Timu untuk doa berkat. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita
Sini, sini, sini. Tukar. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu biarlah setiap kami, setiap hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami oleh kebenaran firman Tuhan, bertumbuh bahkan berbuah bagi kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu terus menyertai kami, menolong kami untuk bertumbuh. Tuhan, saat ini kami berdoa, membawa kota kami, membawa daerah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Kalaupun beberapa waktu yang lalu tingkat penularan di kota kami boleh menurun, kami bersyukur. Namun Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengar angka yang mengalami positif kembali naik, kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Secara khusus kami berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan, merawat, mendampingi setiap pasien COVID-19, mulai dari pemeriksaan sampai memberikan perawatan, pengobatan, dan asupan-asupan yang cukup, yang sesuai dengan kebutuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka semua, berikan hikmat yang daripada Allah, berikan juga kekuatan, kesehatan bagi para medis, sehingga ketika mereka melakukan pelayanan mereka juga tidak terpapar, mereka tetap boleh kuat, mereka tetap boleh melayani dengan maksimal Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pasien yang saat ini Tuhan izinkan mengalami COVID-19, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dimanapun mereka dirawat, apakah dirawat di pusat-pusat pelayanan kesehatan, di rumah sakit, demikian juga pusat-pusat karantina, ataupun di rumah dengan isolasi mandiri. Tuhan yang menjamah mereka semua, Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan semangat, keyakinan untuk mereka pasti sembuh, dan juga setiap obat, asupan yang diminum, dimakan, menjadi sumber kekuatan, sumber energi bagi tubuh mereka, bahkan sumber kuasa Allah bekerja untuk penyembuhan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami dan semua aparat yang terkait dalam melakukan pelayanan, baik pencegahan, demikian juga penjagaan pintu masuk keluar dari kota, daerah kami, provinsi kami. Tuhan yang memberikan mereka hikmat, kemampuan, dan ketelitian dalam memastikan semua prosedur pengecekan dengan tepat Tuhan boleh sungguh-sungguh terjadi, supaya rantai penularan ini semakin hari semakin bisa kami kelola Tuhan. Apalagi kami mendengar kalaupun saat ini kami sudah melewati pandemi di gelombang yang kedua, kemungkinan akan terjadi gelombang ketiga, boleh terjadi, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kota kami, daerah kami, provinsi kami, bahkan negara kami boleh bersiap diri, sehingga ketika gelombang ketiga ini terjadi pun Tuhan tidak membawa dampak yang besar, karena kami sudah diberikan hikmat, kemampuan untuk mengelola situasi apapun yang akan terjadi. Biarlah Tuhan menolong kami semua, menolong aparat, dan juga menolong kami semua masyarakat Indonesia untuk boleh mengambil bagian sesuai dengan peran kami, mulai dari disiplin dalam setiap kegiatan kami, disiplin melakukan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami roh yang taat, roh yang tidak menganggap remeh situasi ini Tuhan, tapi sungguh dengan kebesaran hati kami, dengan penuh penyerahan kami kepada Tuhan, dan juga penuh pengharapan kami akan kuasa Allah yang menolong kami dan menyembuhkan kami, boleh melakukan bagian kami dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul, anak-anak bersekolah dengan jumlah peserta yang cukup banyak, kantor-kantor pemerintah maupun swasta, demikian juga gereja Tuhan saat ibadah-ibadah dilakukan, demikian juga saat kegiatan-kegiatan sosial masyarakat,
di mana dilakukan pesta ataupun kegiatan-kegiatan duka, di saat berkumpulnya banyak orang Tuhan, biarlah semuanya boleh dikelola dengan baik, boleh disiplin menjaga jarak, dan juga Tuhan jaga semuanya panitia atau pelayan-pelayan Tuhan saat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertemuan, boleh menyelenggarakan kegiatan dengan prokes yang tegas dan disiplin Tuhan. Terima kasih Bapak di atas segala usaha yang kami lakukan, di atas segala prosedur, apapun yang disosialisasikan oleh pemerintah dan dilakukan oleh aparat pemerintah kami dan masyarakat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah Maha Kuasa, Allah sanggup memulihkan kami, Allah sanggup menyembuhkan kami, dan Allah sanggup membangkitkan kami menjadi pemenang dalam situasi terburuk apapun yang akan kami hadapi. Kami percaya Allah memelihara kami, Allah menjaga kami, dan Allah memberikan kesembuhan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pencegahan lewat vaksin yang sedang terjadi. Kami bersyukur untuk setiap progres yang boleh terjadi, baik mereka yang sudah vaksin yang pertama, kedua, bahkan ada juga yang sudah mendapatkan vaksin yang ketiga, terutama mereka para medis. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya semakin banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan vaksin, boleh mendapatkan vaksin. Apapun pemahaman masyarakat yang terjadi saat ini, yang mengatakan penolakan terhadap vaksin ini Tuhan, kami berdoa, biarlah hikmat daripada Allah, jamahan daripada Allah boleh menjamah hati pikiran mereka, sehingga terbuka pikiran dan hati mereka untuk menerima vaksin ini sebagai salah satu cara yang Allah izinkan untuk pencegahan boleh kami lakukan mulai dari diri kami. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan vaksin, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Jenis vaksin apapun yang saat ini diizinkan oleh negara, kiranya Tuhan yang memberkati, biar dari setiap vaksin ini sungguh-sungguh kuasa Allah yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang memberikan kekuatan bagi tubuh kami, sungguh-sungguh boleh terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proses distribusi vaksin juga, Tuhan yang menolong supaya transportasi yang digunakan, alat-alat yang digunakan, sungguh-sungguh boleh berfungsi, berjalan dengan baik, memastikan vaksin ini sejauh manapun didistribusikan tetap berfungsi dengan baik Tuhan, tidak berkurang kadar dan kekuatannya oleh karena setiap proses yang kami lalui. Kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan para medis yang melakukan vaksinasi, Tuhan memberikan mereka kekuatan, hikmat, dan kesehatan, sehingga pelayanan vaksin ini boleh berjalan dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan pemeliharaan-Mu, kami percayakan kuat kuasa-Mu yang terus menjaga, menolong, menopang kami semua, masyarakat Indonesia, khususnya kota kami, Kota Kupang. Terima kasih Bapa, ini doa kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Rock Tuhan di seluruh dunia ini. Engkau melindungi Pak Timotius Arifin dengan Ibu Vivi, Bapak Frankie dengan Ibu Hermin. Engkau juga melindungi Mama Heni, Agus Tuhan. Beliau sudah seorang janda, tapi Tuhan pasti melindungi sesuai dengan janji-Mu ya Bapa, dan semua hamba-hamba Tuhan GBI Rock, para pemimpin, para gembala Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas setiap anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya semua gembala ataupun para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Tuhan. Engkau melindungi, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Dijauhkan dari setiap niat jahat manusia maupun niat jahat setan. Dijauhkan dari setiap mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga seluruh jemaat-Mu khususnya di GBI Rock Kupang, di GBI Rock Ruteng. Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus. Kami khusus berdoa untuk saat ini yang membutuhkan topangan doa, yang karena tubuhnya membutuhkan pemulihan secara khusus. Bapak, jamahan-Mu khususnya untuk Ibu Yun Lakbur Lawar Tuhan, Mama Yun Tuhan yang membutuhkan pemulihan tubuhnya Bapak. Biarlah dia pulih total dan bisa beribadah bersama-sama dengan kami kembali. Demikian juga dengan Oma Kris Hadi, Ibu Gale, Bapak Mama Tadu Tuhan yang dalam pemulihan. Kami percaya Bapak Engkau tidak melupakan mereka. Biarlah kesehatan total dialami
pemulihan dari stroke yang dialami oleh Oma Kris Hadi, Bapak, dan Bapak Tadu, biarlah diizinkan Tuhan untuk bisa melihat kembali. Terima kasih ya Bapak, belas kasihan-Mu. Kami berdoa untuk mamanya Ibu Yustin, biarlah dipulihkan total, dan terlebih beliau bisa menerima keadaan keputusan ilahi, peristiwa iman yang terjadi baru-baru ini. Tuhan, kami percaya Engkau melindungi, memberkati mereka-mereka ini. Kami juga berdoa khusus perlindungan kuasa darah Yesus untuk seluruh panitia pembangunan, Pak Ridolf Adam, Ibu Shirley Manutede, Ama Steph Marajami, dan juga Ibu Ceni. Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Selama renovasi gereja ini dijalankan, Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Dalam pekerjaan, khususnya Ibu Shirley yang setiap hari harus bertemu dengan banyak orang, Tuhan, Engkau melindungi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk para tukang yang sedang menjalankan tugasnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Perlindungan-Mu pasti atas mereka, Bapak. Ketika kami minta, Engkau pasti memberi kepada kami. Dan kami percaya Engkau melindungi para tukang ini, Tuhan. Tapi terlebih itu kami minta, Bapak, belas kasihan-Mu. Kami minta kasih karunia-Mu, Bapak, turun atas mereka. Sehingga mereka juga masuk dalam bilangan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah keselamatan, dan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati mereka. Siang malam masuk keluarnya mereka. Ketika mereka melakukan tugas, ketika mereka beristirahat, biarlah damai sejahtera ilahi menguasai kehidupan dan hati mereka. Engkau memberkati mereka Bapak. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Cik Shu, Ko Ahoy, Engkau memberkati. Engkau memberkati juga, melindungi juga Pak David Yapri dengan Ibu Tuhan yang setiap hari harus bertemu dengan banyak orang. Engkau juga melindungi Pak Petrus Teva dengan Ibu yang setiap hari harus berjumpa dengan banyak orang di pasar. Tuhan, Engkau melindungi juga Pak Andi. Engkau melindungi semua jemaat-Mu yang lain. Pak Yusuf Hida yang setiap hari harus bertemu dengan banyak orang. Engkau melindungi Mas Agus dengan Mbak Yanti. Engkau melindungi Pak Yapi Rauta dengan Ibu Maya. Engkau melindungi semua anak-anak-Mu yang setiap saat harus bertemu dengan banyak orang. Kami percaya Engkau melindungi, Engkau menjauhkan mereka dari setiap virus, dari setiap penyakit. Dan biarlah mereka tetap terjaga. Semua jemaat-Mu GBI Rock Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu ini adalah milik-Mu Bapa. Dan kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sampai saat ini. Setiap jemaat-Mu ini terjaga. Tuhan, kami percaya sampai kapanpun Tuhan, mereka adalah milik-Mu. Dan terlebih bukan hanya fisik yang Tuhan menjadi sehat, tapi terlebih daripada itu, pertumbuhan rohani mereka, hati mereka semakin melekat kepadamu. Rasa cinta akan Engkau Tuhan, seperti garam yang membuat mereka haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sehingga mereka sungguh-sungguh menikmati, sungguh-sungguh mencari Engkau. Makin hari makin lebih lagi. Biarlah kerinduan akan Engkau itu semakin dalam tertanam atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan, di GBI Rock Kupang maupun GBI Rock Ruteng. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati Pak Yunus Timo dalam penggembalaan di GBI Rock Ruteng. Engkau menyertai, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dan kami percaya doa kami tidak sia-sia. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah, waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah lagi bersama-sama secara online Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk ibadah raya pada hari Minggu esok Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan mereka Tuhan Yesus sejak dari saat ini Bapa. Sehingga mereka boleh layak menaikkan pujian, penyembahan, doa, dan pelayanan mereka kepada-Mu Bapa.
Perlindungan-Mu sempurna atas seluruh hidup kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk tempat yang akan kami gunakan sebagai tempat untuk kami beribadah nanti Tuhan. Rumah-Mu Bapa, Engkau yang menyucikan, menguduskan, melayakkan Bapa. Ibadah roket dan ibadah rokits yang akan dilaksanakan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap guru-guru roket, setiap guru-guru rokits yang akan melayani anak-anak Tuhan Yesus, melayani pribadi-pribadi Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan hikmat yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Dan ibadah yang akan diadakan secara online pun bagi umat-Mu Bapa yang akan mengikuti secara online, Tuhan yang memberikan jaringan wifi yang lancar Tuhan. Engkau yang menjauhkan dari segala macam kendala apapun Tuhan Yesus. Sehingga setiap penyampaian firman yang disampaikan boleh dapat tersampaikan dengan baik. Dan Engkau yang memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu Tuhan. Memberikan hikmat kepada setiap telinga yang mendengar Bapa. Sehingga boleh mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan, dan boleh menikmati setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan, dan Engkau boleh menjamah setiap hati yang boleh merasakan Tuhan Yesus, boleh merasakan akan kehadiran-Mu Bapa, boleh merasakan akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berikanlah cuaca yang baik Tuhan Yesus, sehingga tanpa halangan atau rintangan apapun, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan Yesus boleh datang beribadah Tuhan. Engkau yang menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang juga akan melayani di gereja GBI Rock Kupang Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau. Jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Engkau dengan tulus hati Tuhan Yesus. Engkau yang menambahkan Bapa. Baik pribadi yang akan melayani sebagai di tim profetik Tuhan Yesus, maupun pengajar Tuhan, baik di roket maupun di rokits Tuhan, Engkau yang menambahkan Tuhan, dan juga jemaat yang akan beribadah maupun jemaat yang akan mengambil komitmen untuk menjadi anggota keluarga GBI Rock Kupang. Engkau yang menambahkan jiwa-jiwa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, baik ibadah raya, ibadah rokits, ibadah roket, Engkau yang memberkati. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi, memberkati Tuhan. Hikmat-Mu menyertai Bapa, dan kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala serangan balik daripada si jahat Engkau yang putuskan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini doa dan seruan sembahyang kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan segera mengakhiri Komsel malam ini. Mari arahkan hati saudara, buka tanganmu, pandanglah Tuhan yang akan selalu memberkati dan melindungi kita semua. Sebelum kami menerima berkat, Tuhan memberkati Bapak Elisa, Ibu Haryani bersama dengan anak-anak di rumah. Tuhan memberkati Pak Nyoman, Ibu Nunik, Jadi, Tuhan memberkati Pak Eben, Ibu Dianita, Tuhan memberkati Mama Yohana, Tuhan juga memberkati Pak David Japri bersama Ibu Tasya, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kami masing-masing. Sebab kami tahu Tuhan ada untuk menopang kami. Juga Nona Nita Raja, Tuhan memberkati. Semua kami yang ada di layar Zoom ini, kami percaya Tuhan kenal kami, Tuhan pegang hari depan kami, Tuhan memberikan kepada kami yang terbaik, menjauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, sekecil apapun tidak boleh menimpa kami. Oleh karena itu, mari buka tangan saudara semua,
dan terimalah berkat Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sekiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekiranya segala berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Dari malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan Amin. Tuhan. Amin. 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 Thank you Pak Yunus. Sama-sama Pak Iwan, Ibu. terima kasih. Ibu Terima kasih, Bu. Hayani, Pak Bapak Eben, Ibu Kasih, Dianita, Tuhan Pak Yesus. Elisa. Sampai jumpa hari Minggu Sama-sama. ya. Tuhan berkati semua. Iya, Memberkati Mama semua. Yohana lalu. Sampai jumpa hari Minggu. Pak David Yapri, Bu Justin. Shalom, shalom. Halo. Halo.